Suatu kali saya mendengar seseorang berkomentar begini, Alkitab itu dibaca aja, gak usah ditafsir-tafsir segala, jadi rumit. Dibaca aja, lalu ditaati. Komentar seperti ini bukan sekali dua kali saya dengar. Banyak orang Kristen melontarkan komentar serupa. Positifnya, ungkapan seperti ini tampaknya mau menegaskan bahwa Alkitab itu bukan buku biasa. Melalui para penulis Alkitab, Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan memberitahu kepada manusia apa rencana dan kehendaknya. Jadi, betul, jangan hanya membacanya saja. Syukuri dan taati apa yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab. Ini tentu sangat baik dan benar. Namun negatifnya, komentar seperti ini tidak menyadari bahwa setiap pembacaan adalah penafsiran. Sebetulnya setiap kali kita sedang membaca sesuatu, di saat itu juga kita sedang menafsir. Tidak mungkin kita membaca sesuatu tanpa menafsirkannya. Contohnya begini, salah satu ayat Alkitab yang paling dihafal oleh banyak orang Kristen adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini. Nah, sekarang kita coba perhatikan satu ayat lain. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata begini, "Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang itu." Ayat ini bicara tentang tidak mengasihi dunia. Tadi Yohanes 3 ayat 16 bicara tentang Allah begitu mengasihi dunia. Di kedua ayat ini sama-sama ada kata dunia. Nah, coba kita terapkan nasihat dari komentar, baca aja, jangan ditafsir-tafsir segala. Mungkinkah? Mustahil. Ketika menyimak dua ayat tadi, di saat itu juga banyak yang terjadi di dalam otak kita. Alarm kita secara alamiah akan aktif. Kita bertanya dalam benak kita, apa arti kata dunia di sini ya? Apa artinya sama di Yohanes 3 ayat 16 dan di 1 Yohanes 2 ayat 15? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak kita, proses penafsiran sedang terjadi. Membaca itu menafsir. Kita baca lagi kedua ayat itu perlahan-lahan. Kita perhatikan kata demi kata. Kita teliti susunan kalimatnya. Lalu, kita pun bisa memahami. Makna dunia di kedua ayat ini sangat berbeda. Katanya sama, tetapi maknanya tidak mungkin sama. Di Yohanes 3:16, kata dunia merujuk pada seluruh ciptaan Allah, khususnya umat manusia. Sedangkan di 1 Yohanes 2 ayat 15, kata dunia mengacu pada sistem nilai dan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Inilah yang disebut penafsiran. Membaca itu menafsir. Nah, yang perlu kita sadari adalah tidak semua penafsiran itu bertanggung jawab. Tidak semua upaya untuk membaca itu baik adanya. Membaca yang bertanggung jawab adalah membaca di dalam konteks. Apalagi ketika yang kita baca adalah tulisan yang berasal dari dunia lain seperti Alkitab. Alkitab tidak ditulis di abad ke-21. Alkitab tidak ditulis dalam konteks budaya Indonesia. Alkitab juga tidak ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Untuk menjadi pembaca Alkitab yang bertanggung jawab, maka ketika membacanya, kita harus memerhatikan konteks sejarah, budaya, sastra, bahasa, dan lain-lain. Semakin kita perhatikan semua ini, maka semakin baik dan bertanggung jawab juga penafsiran kita. Kita patut bersyukur saat ini sudah tersedia begitu banyak alat bantu untuk kita. Di kesempatan lain, saya akan merekomendasikan beberapa alat bantu yang paling menolong. Ingat, membaca itu menafsir.